Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu saudara di dalam program ini. Kiranya di awal pertemuan ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Dalam video perkenalan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan di dalam penyelesaian private channel ini. Yang kedua, rasa terima kasih saya kepada dua saudara terkasih yang banyak mensupport di dalam rancangan channel ini. Dan yang ketiga adalah apa tujuan membangun private channel ini. Semua saudara bermula dari Lukas 18 ayat 8b. Yang berbunyi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini sebuah pertanyaan yang mengindikasikan bahwa ada kesedihan hati Yesus tentang iman umatnya melihat keadaan manusia di akhir zaman. Lalu apa yang membuat Yesus bersedih? Tuhan Yesus melihat arah zaman yang semakin buruk akan melahirkan tekanan-tekanan dalam kehidupan umatnya. Mengapa umat Tuhan akan semakin tertekan? Oleh karena kebenaran itu akan semakin terpojokkan. Dan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan umat Tuhan. Bagi orang yang belum siap, ini bisa berdampak pada kondisi jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendaknya yang mungkin akan semakin merosot. Dan kita tahu semua bahwa sumber kekuatan jiwa itu amat sangat dipengaruhi oleh bagaimana ketangguhan sisi kerohanian orang tersebut. Lalu bagaimana saudara cara mencegah dan membangun kerohanian umatnya? Tentu dengan cara terus-menerus membangun kesadaran mereka guna mendewasakan manusia roh. Melalui private channel ini saya memberikan sebuah tagline Spiritual Awakening. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan kebenaran ini kepada umatnya? Di awal-awal ini kami berusaha untuk mengemas konten dengan prinsip sesimpel, sesederhana, dan semudah mungkin untuk dipahami. Dengan tema yang membumi seiring dengan situasi zaman. Dan jangan lupa saudara bahwa kita ini sedang memasuki sebuah era yang disebut era disrupsi. Di dalam dunia bisnis dan teknologi, era disrupsi ini adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan ke taraf yang lebih baru. Dan dampak disrupsi ini juga merambah kepada dunia kerohanian. Karena dampak kehidupan yang baru ini, yang saya sebut sebagai peradaban baru, kita sama-sama tahu dan melihat bahwa pola ibadah gereja belum bisa kembali seperti semula, dan mungkin tidak akan kembali seperti semula. Lalu belum semua umat Tuhan juga berani untuk berkumpul, saudara. Ibadah-ibadah banyak digelar secara online, jemaat tinggal di rumah, dan inilah sebuah tantangan baru yang perlu disikapi. Bagaimana kita ini menghadapi era disrupsi ini?
di samping mengupgrade kemampuan manusia untuk mengikuti perkembangan zaman, kita juga dituntut untuk berani mengikuti pemanfaatan teknologi digital, yaitu melalui online sebagai cara penyampaian atau cara perjumpaan dengan umat Tuhan. Lalu di mana dan kapan itu dimulai? Message itu akan disampaikan melalui Instagram dan YouTube. Dan pada hari ini, bulan September 2021, kita akan memulai. Saya juga sempat tergelitik, saudara, oleh sebuah tulisan di dalam quotes yang berbunyi, sebuah kapal di pelabuhan itu memang aman, tetapi bukan untuk itu kapal dibangun. Ini mengingatkan saya dalam Roma 12 ayat 11 yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara, saya pikir inilah saatnya kita umat Tuhan meresponi situasi zaman dengan kebenaran firman yang akan membangun roh dan jiwa kita tetap berdiri dengan gagah dan berani menghadapi tantangan zaman. Sampai bertemu dalam tema-tema renungan mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.